Isu keterlibatan pihak asing dalam konflik Papua, terutama terkait dukungan terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB, telah lama menjadi topik yang sensitif dan kontroversial. Salah satu negara yang kerap disebut-sebut dalam berbagai diskusi adalah Australia, tetangga dekat Indonesia di selatan. Meski hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia secara resmi tetap terjaga dengan baik, banyak pihak menduga bahwa Australia berperan sebagai musuh dalam selimut, diam-diam terlibat dalam mendukung gerakan separatis di Papua. Tuduhan ini tentu bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak politik dan dinamika regional yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Australia, sebagai salah satu negara besar di kawasan Pasifik, memiliki kepentingan strategis di Papua. Papua, dengan kekayaan sumber daya alamnya, merupakan wilayah yang sangat strategis. Lokasinya yang berdekatan dengan Australia juga menjadikannya sebagai area penting dalam peta geopolitik regional. Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa Australia secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap gerakan separatis melalui berbagai cara, seperti menyuarakan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua di forum internasional, membuka ruang bagi aktivis separatis Papua di negaranya, hingga memberikan dukungan moral bagi gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu indikasi nyata adalah sikap Australia yang secara konsisten menyoroti isu HAM di Papua di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Meski isu HAM adalah topik yang sah untuk diangkat, seringkali narasi yang dibangun cenderung memperlihatkan Papua sebagai korban dari kebijakan represif Indonesia. Hal ini memberikan ruang bagi aktivis separatis untuk mencari dukungan internasional, termasuk dari negara-negara Pasifik lainnya. Kampanye ini seringkali mengaburkan fakta bahwa KKB di Papua juga terlibat dalam aksi kekerasan, seperti pembunuhan warga sipil, penyerangan pos keamanan, dan pembakaran fasilitas publik. Selain itu, laporan keberadaan tokoh-tokoh separatis Papua yang menetap di Australia dan terus aktif berkampanye juga menambah kecurigaan. Mereka seringkali mendapatkan panggung untuk menyuarakan aspirasi kemerdekaan Papua, baik melalui media, seminar, atau pertemuan politik. Meskipun pemerintah Australia tidak secara resmi mendukung kemerdekaan Papua, tindakan membiarkan aktivitas seperti ini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk dukungan terselubung. Namun, tidak semua pihak di Australia setuju dengan pendekatan semacam ini. Ada juga kelompok yang mendukung integrasi Papua ke Indonesia, memahami posisi Indonesia, dan menolak segala bentuk separatisme yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Pemerintah Australia sendiri seringkali mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua. Dalam pernyataan-pernyataan tersebut, Australia menyatakan menghormati integritas wilayah Indonesia dan tidak mendukung upaya separatis. Kendati demikian, sikap resmi ini kerap bertolak belakang dengan tindakan beberapa kelompok masyarakat, LSM, atau bahkan politisi di Australia yang secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Hal ini menimbulkan paradoks, di mana Australia secara resmi menjadi mitra Indonesia tetapi tetap membiarkan munculnya elemen-elemen yang melemahkan posisi Indonesia di Papua. Bagi Indonesia, situasi ini menggambarkan Australia sebagai musuh dalam selimut, negara yang secara formal bersahabat tetapi di balik layar menjadi aktor yang memperumit penyelesaian konflik di Papua. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya menyadari dinamika ini. Prabowo, yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas, diperkirakan akan mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa intervensi asing tidak lagi menjadi faktor penghambat penyelesaian konflik di Papua. Salah satu langkah utama yang dapat diambil adalah memperkuat diplomasi bilateral dengan Australia, memastikan bahwa kedua negara memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya stabilitas di kawasan.
Selain itu, Prabowo juga diharapkan untuk menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik lainnya, seperti Papua Nugini dan Fiji, untuk memperkuat posisi Indonesia. Papua Nugini misalnya telah secara terbuka mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua, yang menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang mendukung separatisme. Langkah ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan diplomasi yang tepat, Indonesia dapat membangun aliansi kuat di kawasan untuk melawan narasi yang berusaha melemahkan posisinya. Australia harus berhati-hati dalam menentukan sikap terhadap isu Papua. Sebagai negara tetangga yang memiliki hubungan ekonomi, politik, dan pertahanan yang erat dengan Indonesia, dukungan terhadap gerakan separatis hanya akan merusak hubungan bilateral. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo diperkirakan tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman yang merongrong kedaulatannya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan strategi yang matang dan kerjasama internasional yang kuat, konflik di Papua dapat diselesaikan tanpa campur tangan pihak asing yang memiliki agenda terselubung. Pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya akan melanjutkan pendekatan tegas dan terukur dalam menangani isu separatisme di Papua, termasuk dalam menghadapi dugaan intervensi pihak asing seperti Australia. Strategi ini tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga melibatkan diplomasi yang lebih agresif untuk memastikan bahwa isu Papua tidak menjadi alat politik pihak luar. Selain itu, Prabowo diperkirakan akan menitik beratkan upaya pada penguatan pembangunan di Papua guna menghilangkan akar ketidakpuasan yang sering dimanfaatkan oleh kelompok separatis. Dalam konteks militer, Indonesia akan terus memperkuat pengamanan di Papua melalui pengiriman pasukan elit yang dilengkapi dengan peralatan modern. Kehadiran satuan seperti Kopassus, Kostrad, dan Marinir di wilayah konflik bertujuan untuk menekan aktivitas KKB yang sering mengancam keselamatan warga sipil dan aparat keamanan. Selain itu, kerjasama antara TNI dan Polri akan lebih ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Prabowo, yang memiliki latar belakang militer, kemungkinan besar akan mendorong penguatan sistem keamanan berbasis intelijen untuk memetakan dan melumpuhkan jaringan KKB secara lebih efektif. Namun, Presiden Prabowo juga menyadari bahwa pendekatan militer saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang kompleks ini. Oleh karena itu, pemerintahannya berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Papua. Dalam beberapa pertemuan kabinet, Prabowo menekankan pentingnya memastikan masyarakat Papua merasakan manfaat nyata dari pembangunan, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kebijakan ini diyakini dapat meminimalkan ketidakpuasan yang selama ini menjadi bahan bakar gerakan separatis. Di tingkat diplomasi, Prabowo tampaknya akan lebih proaktif dalam menggalang dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk mempererat hubungan dengan Papua Nugini. Sebagai tetangga langsung Papua, Papua Nugini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Dukungan yang ditunjukkan oleh Papua Nugini terhadap kedaulatan Indonesia adalah pukulan telak bagi pihak-pihak yang mendukung separatisme. Dengan melibatkan Papua Nugini dan negara-negara Pasifik lainnya, Prabowo berupaya membangun aliansi yang solid untuk melawan narasi separatis di forum internasional. Selain itu, pemerintah Prabowo juga akan mengarahkan fokus pada penguatan hubungan dengan Australia. Melalui jalur diplomatik, Prabowo kemungkinan besar akan menekan Australia untuk mengambil sikap yang lebih jelas dan konsisten dalam mendukung integritas wilayah Indonesia.